Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang fungsi manajemen, yaitu POAC dalam Islam. Makna perencanaan yang pertama yaitu planning, ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan awal, bahwa untuk antisipasi pada masa yang akan datang, ya. Dalam Islam ini merupakan suatu keharusan. Kenapa? Karena sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Beliau adalah sebagai seorang rasul, kepala negara, panglima perang, seorang ayah, suami, dan juga seorang pebisnis, bahwa pentingnya dalam merencanakan itu seperti tertuang di firman Allah surat As-Sad ayat 27. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya itu tanpa hikmah. Jadi hal-hal yang berkaitan dunia, akhirat itu selalu ada hikmah dan pelajaran. Nah, hadis riwayat Mubarak juga menyampaikan bahwa jika ingin mengerjakan sesuatu, maka pikirkanlah akibatnya. Jadi dalam perencanaan kita harus tahu apa akibatnya. Jika baik, ambillah. Jika jelek atau buruk, maka tinggalkanlah. Surat Al-Hasr ayat 18 adalah sebagai dasar dalil perencanaan di dalam Islam. Yaitu Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri, setiap insan itu memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Besok kita ngapain? Kita S1 lulusnya kapan? S2, S3, menikah, bekerja, ya. Dan tentunya untuk memikirkan hari esok, yaitu akhirat. Itu yang utama. Nah, jadi nggak boleh ya kita sebagai seorang muslim santai-santai tidak tahu apa yang kita lakukan besok, dan celaka jika kita hari ini lebih buruk dari kemarin, dan kita tidak akan beruntung jika hari esok itu sama dengan hari ini. Jadi harus bertambah baik terus. Aspek yang diperhatikan dalam perencanaan, ya, antara lain yang pertama hasil. Ya, jadi tujuannya apa? Yang kedua adalah siapa yang akan melakukan. Jadi kita perencanaan itu harus memperhatikan subjek, ya, atau organisasinya. Waktu yang kita miliki dan skala prioritas tentunya. Dan yang terakhir adalah dana. Nah, dalam perencanaan itu kita harus miteti, ya, kita detailkan yang mana rencana besar atau visi misi utamanya, kemudian akan di drop down menjadi rencana-rencana kecil atau misi atau rencana jangka pendek. Contohnya, misal kita memiliki suatu wadah kotak, ya. Kemudian kita ada beberapa partikel, ada pasir, kemudian ada kerikil, kemudian ada batu yang besar. Nah, supaya kotak ini bisa penuh secara maksimal, apa yang harus kita masukkan dulu? Ya, yang harus kita masukkan dulu adalah batu yang besar. Jadi prioritasnya apa? Pertama, kita sebagai umat muslim ibadah. Yang kedua, sekolah. Ya, yang ketiga, keluarga misalnya. Masukkan sini. Kemudian, batu kerikil yang kecil-kecil bisa kita sisipkan di antaranya, ya. Ini adalah hal-hal yang prioritasnya lebih di bawah batu-batu besar ini. Ya, misalnya kita perlu jalan-jalan, refreshing, nah, dan seterusnya. Baru yang terakhir yang kita masukkan ke sini adalah pasir yang tidak terlalu penting. Ya, hal-hal yang secara darurat, secara kepentingan itu tidak ada guna, tidak ada manfaatnya gitu ya, kecuali mungkin untuk hiburan gitu. Nah, jangan sampai kita terbalik. Jangan pasir dulu yang dimasukkan, setelah penuh prioritas kita, nah, nggak bisa masuk, nggak ada tempat
Itu ya. Jadi kita juga harus menata dalam planning kehidupan kita. Fungsi yang kedua dalam manajemen adalah organizing. Di pengertian organizing adalah ya, strategi atau perencanaan tadi didesain dalam struktur organisasi. Nah, bagaimana pandangan organisasi dan manajemen ini? Bicara organisasi tidak bisa lepas dari manajemen. Manajemen pasti butuh organisasi, organisasi pasti butuh manajemen yang memiliki pengertian serangkaian aktivitas merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengawasi yang dilaksanakan di dalam organisasi demi untuk mencapai tujuan. Apa itu tujuannya? Efektif dan efisien. Ya, saya ingatkan lagi bahwa dalam proses manajemen inputnya adalah SDM, kemudian fungsi POAC ya. Nah, tujuannya apa? Adanya fungsi manajemen adalah untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, gitu ya. Nah, organisasi dalam Islam ini tertuang di firman Allah surat Ali Imran 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Berpeganglah kamu semua pada tali agama Allah jami'ah, berjamaah ya. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Ya, jadi Ali Imran 103 ini adalah dasar kita dalam berorganisasi. Apapun konfliknya, penyelesaian yang harus kita ambil itu harus berpegang kepada tali agama Allah. Ya, berikutnya di surat Al-Baqarah 286 ayat terakhir ya, disebutkan bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin kita mendapatkan beban dan ujian itu melebihi apa yang kita mampu. Allah tidak akan membebani melebihi kesanggupannya. Jadi dalam hal apapun, dalam bisnis, dalam perencanaan, dalam konflik, organisasi, itu insya Allah selalu ada penyelesaiannya. Nah, Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah, menyatakan bahwa dalam urgensi organisasi, bahwa kejahatan yang terorganisir itu akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi jangan sampai mungkar ini mengalahkan ma'ruf yang tidak terorganisir. Jadi jangan kita sebagai manusia pokoknya kita baik ya. Pokoknya saya mau ibadah. Nah, tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Warung sebelah kita jual minuman keras, lama-lama minuman kerasnya tambah banyak, warga tambah rame. Nah, itu menjadi gawat ya, gawat darurat seperti itu. Jadi kita pun tidak cukup dengan hanya berbuat baik, tapi harus terorganisir. Nah, dalam organisasi prinsip dalam Islam itu bagaimana? Yang pertama, tidak boros atau efisiensi. Seperti yang tertulis di firman Allah ya, makan minumlah kamu tetapi jangan berlebihan. Pemborosan itu sifat atau berlebih-lebihan sifatnya setan. Tuh. Yang kedua, waktu. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa. Ya, jadi luar biasa. Waktu ini berperan dalam kehidupan kita sangat luar biasa. Sabar dan tidak, ikhlas dan tidaknya kita itu atas andil waktu. Ya. Nah, yang mau menikah kok belum segera dilamar ya. Itu siapa yang berkontribusi? Waktu. Siapa yang sabar, siapa yang tidak. Nah, jadi ada seleksi alam karena waktu ini. Kemudian disiplin, tepat waktu. Jadi waktu itu ibarat pedang ya, kita harus pandai-pandai dan jangan terlena. Jika kita menggunakannya dengan baik, maka itu bermanfaat. Nah, tapi kalau kita lengah ya terhadap waktu ini, nah kita bisa kehabisan waktu. Ya,
tiba-tiba kok sudah tua, tiba-tiba kok sekolahnya belum lulus. Nah, itu. Kemudian yang keempat adalah loyalitas, taat kepada pemimpin selama benar ya di jalur agama Allah. Dan Nabi Muhammad menjelaskan bahwa taat itu ya kepada ulil amri minkum sekalian ya, bahwa tidak ada ketaatan dalam hal maksiat. Jadi kepada birrul walidaini, orang tua kita harus taat, tapi tidak ada ketaatan dalam hal maksiat ya. Tuh. Jadi loyal itu harus pada syariah agama Allah. Kemudian yang kelima adalah orientasi ke depan yang disebutkan di firman Allah surat Al-Hasr ayat 18 ya, bahwa kita harus memperhatikan hari esok. Nah, yang keenam, etos kerja yang kuat, bahwa Islam itu melihat bekerja itu ibadah. Ya, di Al-Zalzalah disebutkan bahwasanya seberat apapun yang kita lakukan pasti ada balasannya, meskipun itu wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, bahwa zarratin khairan yarah di Al-Zalzalah ya, seberat zarrah atau biji atom itu pun juga akan kita lihat balasannya di hari akhirat nanti. Kemudian yang ketujuh dalam organisasi ya adalah kebersamaan dalam hal kebaikan seperti disebutkan di Al-Maidah ayat 2 yang sudah familiar ya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kebaikan dan takwa, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong atau berjamaah berorganisasi itu dalam dosa dan pelanggaran ya. Kemudian yang kedelapan adalah musyawarah, surat Ali Imran ya, bahwa di surat Ali Imran ayat 159, dan bermusyawarahlah dalam segala urusan. Jika ada perbedaan pendapat dan konflik, kembalikan kepada Allah dan Rasul, Al-Quran dan Al-Hadis gitu ya. Yang kesembilan, berpikir positif, husnudon. Kenapa? Karena setiap diri kita itu selalu dipengaruhi oleh mindset yang kita bawa. Jadi hendaklah kita berpikir positif. Dan yang terakhir adalah akhlak, sebagaimana Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ya, jadi adab, akhlak, baru ibadah, terus iman. Gitu ya. Baik, analogi kearifan pohon ini adalah sebagai dasar berorganisasi, bagaimana kita menjadi bangunan pohon organisasi itu yang memberikan manfaat baik dari bawah hingga sampai ke atas. Ya. Rendah hati, ya, akarnya kuat, prinsip agama, keyakinan, akidahnya bagus. Kemudian kuat batangnya ya, dan tetap memberikan keteduhan meskipun tumbuh tinggi dan tumbuh besar, dan tentunya menghasilkan buah-buahan yang bisa dinikmati oleh lingkungan, oleh sekitar ya. Insya Allah ya, kita akan berbuat kebaikan yang terorganisir gitu ya. Nah, fungsi yang ketiga adalah actuating atau implementasi ya, atau directing. Ini adalah direct, jadi langsung pimpinan atau manajemen puncak atas untuk memotivasi semua karyawan. Di dalam actuating ini ya, atau directing ini ada fungsi leadership, yaitu kepemimpinan. Allah berfirman di surat An-Nahl, ya ini nggak kelihatan ya, surat yang ke-16 ayat ke-125, bahwa manusia itu hendaklah kita seru, kita ajak dengan hikmah serta pengajaran yang baik.
Lah kalau salah, kita harus membantahnya mereka dengan cara yang baik. Sebagaimana Rasulullah, ya, bagaimana Abu Lahab, Abu Jahal, luar biasa penghinaannya, tetapi Rasul membantah dengan baik. Nah, kemudian di surat Ali Imran 104 bahwa fungsi implementasi itu adalah implementasi kepada kebaikan, amar ma'ruf, nahi mungkar. Ya, amar ma'ruf gampang. Ayo sholat. Cah, berhenti dulu, sudah adzan. Ayo ambil air wudhu. Sedangkan nahi mungkar, ya, kita akan cenderung safety, cari aman. Kita tahu ada maling. Nah, kita pura-pura pergi, pura-pura enggak tahu. Daripada teriak maling nanti kita yang digebuki, gitu ya. Nah, jadi berat sekali memang nahi mungkar. Itu yang harus kita berani di sini ya, dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang keempat adalah fungsi pengawasan atau controlling, adalah memastikan bahwa yang direncanakan, kemudian organisasi, kemudian implementasi itu sudah benar atau on track gitu ya. Dalam Islam terbagi menjadi dua, ya. Bagaimana pengawasan itu secara internal dan eksternal atau dari luar, ya, secara sistem. Saya akan membahas bagaimana pengawasan dari dalam internal, yaitu bagaimana kita kadar tauhid dan keimanan kita kepada Allah ini diuji, ya. Jadi pengawasan terhadap diri sendiri. Nah, konsepnya bagaimana secara internal? Yang pertama, bahwa kita sebagai khalifah, ya, itu adalah menyampaikan amanah. Khalifah fil ard, ya, manusia diutus menjadi khalifah di bumi. Yaitu bagaimana amanah-amanah Allah kepada yang berhak menerimanya, jangan digoreng biar gurih, ya, hati-hati. Jadi kita dalam menyampaikan amanah itu harus memperhatikan hal-hal sesuai dengan kebaikan dan perintah Allah. Nah, yang kedua, berhati-hati dan bertakwa, yaitu selalu mengevaluasi diri, ya, merasa bahwa Allah akan selalu melihat kita. Jadi kita tidak bisa sebebas-bebasnya gitu ya. Nah, yang saya maksud itu ihsan. Ihsan adalah seolah-olah Allah itu di sebelah kita. Kan Allah memang lebih dekat dari urat nadi kita ya, tapi kebanyakan kita tidak sadar akan hal itu. Jadi ihsan ini tingkatan paling berat, paling tinggi setelah yang pertama iman. Ya. Nah, yang pertama itu iman. Yang pertama Islam, ya, Muslim. Nah, status KTP-nya agama Islam gitu ya. Yang kedua iman. Yang ketiga adalah ihsan. Bagaimana kita selalu menghadirkan Allah di dalam, ya, sanubari kita, ya. Jadi dimanapun kita tahu bahwa Allah melihat. Kemudian yang keempat adalah ini yang berat ya, hukum dan syariat Allah. Karena di sini kita sebagai manusia selain ibadah juga bermuamalah. Muamalah maka kaitannya dengan syariat. Bagaimana kita jual beli, bagaimana kita berbisnis, ya, belajar mengajar. Nah, yang kelima adalah memberikan peringatan keras, ya, kepada kaum muslim. Jadi jangan lupa bahwa di fungsi kontrol dan pengawasan ini Allah akan selalu memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Yang tidak mengikuti perintah, tidak mengemban amanah dengan baik, maka Allah akan memberikan peringatan yang keras, ya. Dan jangan minta kita dipercepat azabnya itu, karena setiap nabi, ya, kita tahu story-nya, itu tidak ada yang berakhir dengan indah, ya. Jadi semua diberikan peringatan yang keras oleh Allah. Nah, kemudian dalam hal pengawasan ini, maka setiap individu muslim diberikan kebebasan, khususnya dalam hal muamalah, seperti hadis yang berbunyi
urusan duniamu adalah kepentinganmu. Ya, yang seperti contohnya yang beli motor itu ya. Motornya yang warna putih biar berkah, itu kan tidak ada hubungannya ya. Nah, jadi ada kebebasan dalam menjalankan fungsi pengawasan ini. Nah, contoh beberapa pengawasan yang dijalankan masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin bahkan sampai dinasti Umayyah dan Abbasiyah adalah bagaimana dalam manajemen pengawasan negara, publik, masyarakat, kemudian peradilan. Jadi pengawasan itu pada hukum, jadi kezoliman-kezoliman. Nah, pengawasan manajemen di masa Rasulullah adalah selalu mengawasi kinerja pegawai dalam urusan berdagang bisnis ya, memberikan audit, kemudian tidak lupa kewajiban zakat itu juga diawasi. Nah, jadi di sini ada pengawasan SDM ya, keuangan, zakat. Nah, itu harus kita contoh. Abu Bakar radhiyallahu anhu ya menjalankan fungsi pengawasan yaitu saat menurunkan seseorang dari jabatannya, bagaimana tanpa menyakiti, tidak bersikap arogan, tetapi dengan cara lemah lembut memberi nasihat, tetapi tetap dengan jalan musyawarah tentunya. Kemudian Umar bin Khattab menjalankan fungsi kontrol pengawasan ini ya, itu lebih kepada meluas ya, karena pada masa Umar ini luar biasa luas keberhasilan muslim, wilayahnya semakin luas. Contohnya antara lain seperti keterbukaan pimpinan, muktamar tahunan ya, kemudian harta melalui Baitul Mal itu. Kemudian salah satu pengawasan layanan publik di sini adalah Al-Hizbah ya, adalah lembaga yang bertugas mengawasi pasar ya, intinya itu ekonomi dan sosial. Adalah muhtasib, pejabat yang bertanggung jawab atas lembaga hizbah ini yang bergerak di bidang pengawasan layanan publik ya. Jika pengawasan terhadap peradilan, kekuasaan peradilan, tindakan kezaliman dari rakyat itu ada sendiri ya, namanya al-mazalim itu, bukan al-muhtasib. Antara lain tugas-tugasnya ya, berhubungan hak-hak Allah, manusia, kemudian publik. Jadi Anda harus belajar juga tentang konsep kepemilikan dalam Islam, kepemilikan individu, kepemilikan umum, kepemilikan negara ya, dalam mengelola harta-harta Allah. Nah, itu kita harus memahami dulu sehingga muhtasib ya dalam badan pengawasan Al-Hizbah ini paham bagaimana sih haknya Allah, haknya manusia, hak publik gitu ya. Sehingga tertib. Dengan adanya Al-Hizbah ini semua menjadi tertib. Nah, kemudian muhtasib juga harus cek ya di kaitannya dengan pasar ini, bagaimana supply dan demand-nya, tidak ada yang merusak praktek perdagangan, misalnya ikhtikar atau menimbun barang sehingga harga menjadi naik karena langka. Nah, itu tidak boleh. Jika terjadi hal seperti itu, maka Al-Hizbah melakukan intervensi ya, ngecek, di audit. Nah, semua pelaku-pelaku pasar diteliti, nah disidak gitu ya. Nah, dan salah satu hal yang menarik di masa Rasulullah dan Khalifah, bahwa setiap umat muslim, orang meskipun muslim atau non muslim ya, sebelum dia memutuskan untuk jualan dan bisnis itu harus belajar muamalah ya, belajar muamalah. Di dalam Islam khususnya ya, kita harus belajar mana riba, mana yang bukan riba ya, itu harus bisa memilah hal tersebut. Jika tidak, maka tidak diperbolehkan praktek bisnis. Itu luar biasa. Jadi keadilan sejahtera itu benar-benar bisa tercapai bagi umat, bagi masyarakat gitu. Nah, yang terakhir, teman-teman tolong POAC ini kalian rangkum. Ini adalah untuk kalian sendiri, lebih memudahkan dalam belajar dan memahami. Setiap fungsinya ini kalian tulis surat dan ayatnya saja. Ya, saya yakin teman-teman bisa membaca-baca sendiri di dalam Al-Quran, tetapi indeksnya sudah Anda tulis di sini.
Oh, pengawasan itu surat apa ya, ayat berapa, Anda tulis di sini. Boleh lebih dari satu. Jika ada hadis juga boleh ya dimasukkan. Nah, kemudian prinsip atau konsep aspek yang harus diperhatikan terkait fungsi manajemen ini Anda tulis. Misalnya dalam planning tadi, apa yang pertama? Tujuan. Yang kedua, pelaku atau subjek. Yang ketiga, waktu. Yang keempat, dana. Tuh ya. Nah, ini nanti juga kalian jabarkan secara ringkas saja. Nah, yang terakhir adalah kolom contoh praktek yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Jadi bukan contoh hasil mengarang, bukan ya, tetapi bagaimana prakteknya masa Rasulullah dulu. Ya, ketentuannya ada di bawah ini untuk kalian kerjakan. Saya akhiri. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.